Semuanya, selamat datang dalam video kami dan berkah dalam. Dalam video kelompok ini, kami beranggotakan saya sendiri, Nicholas Sukma Gustria, dan teman kami, Hilary Winda. Dalam video kali ini, kita akan menyampaikan tentang alat peraga bia yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memberi pengajaran di rumah sebagai bentuk untuk menambah pengetahuan anak. Dalam video kali ini kita akan mengangkat tema tentang perumpamaan talenta yang kami ambil dalam bacaan Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Selamat menyaksikan dan berkah dalam. Enjoy the video. Halo adik-adik, teman-teman serta saudara-saudara sekalian yang terkasih. Sekarang saya akan membuat video tutorial alat peraga, yaitu kantong talenta. Saya mengambil tema dari bacaan kitab suci, diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan talenta. Oke, langsung saja ke video tutorialnya. Halo teman-teman, selamat datang di tutorialnya. Yang pertama, kita siapkan kertas lipat seperti itu. Lalu kita lipat dua. Kita lipat, dirapikan. Lalu kita gambar pola seperti bentuk kantong. Jadi kita di sini akan membuat kantong talenta. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan kita tambahkan garis di pinggirnya seperti pola yang sudah digambar tadi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita buat garis kecil-kecil juga. Lalu kita potong garis itu sesuai dengan yang sudah digambar. Nah, potongnya yang di bagian luar ya teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu kita lipat. Lalu kita lem yang atas di bagian dalam, yang bawah di bagian luar. Nah, seperti itu. Kita rapikan, lekatkan ya. Lalu kita rapikan, dipotong. Nah, akan berlubang seperti itu karena nanti bisa dimasukkan kertas lagi. Kita siapkan pita lalu ditempel seperti itu ya. Lalu kita siapkan lagi kertas lipat lalu dibentuk seperti itu, memanjang begitu, dipotong. Nah, lalu dilipat lagi seperti itu, dipotong lagi. Setelah itu ditempelkan yang tadi ya, yang di kantongnya, tempelkan. Nah, jadi seperti itu. Lalu sisa kertas yang tadi kita juga bisa tempel di bagian bawah. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kita bisa bikin 3 dan berbeda-beda warna. Yang ini kita siapkan kertas, lalu kita tulis kantong talenta dari bacaan Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 perumpamaan talenta. Nah, sudah jadi itu ya teman-teman. Lalu kita buat garis gitu. Dan yang pertama kita tulis hamba yang menerima 5 talenta. Yang kedua
hamba yang menerima 2 talenta. Yang ketiga, hamba yang menerima 1 talenta. Sudah lihat seperti itu. Lalu di bawahnya yang hamba yang menerima 5 talenta, di bawahnya ditulis ayat 16. Hamba yang menerima 5 talenta itu menjalankan uang itu lalu beroleh laba yang 5 talenta. Lalu hamba yang menerima 2 talenta, kita tulis di bawahnya ayat 17, hamba yang memperoleh 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Sedangkan hamba yang menerima 1 talenta itu kita tulis ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah itu menyembunyikan uang tuannya. Lalu di sini kita tempel kantong yang sudah jadi. Nah, kita tempel kertasnya warna-warni ya. Jadi kita bisa membedakan. Lalu kita tulis hamba yang menerima 5 talenta, yang menerima 2 talenta, dan menerima 1 talenta. Lalu kita buka kertasnya itu dan lalu kita tulis hamba yang menerima 5 talenta itu, kita tulis di atasnya ayat 21, baik sekali perbuatanmu, lalu di bawahnya angka 10. Yang hamba menerima 2 talenta, kita tulis ayat 23, baik sekali perbuatanmu, di bawahnya ditulis angka 4. Dan hamba yang menerima 1 talenta, kita tulis ayat 26, hai kamu hamba yang jahat dan malas, dan di bawahnya ditulis angka 1. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita membuat pola lingkaran bulat-bulat kecil-kecil. Nah, itu dipotong ya teman-teman. Lalu ditempelkan sesuai dengan hasil dari perkembangan talenta tersebut. Jadi yang hamba menerima 5 talenta lagi kan itu mengembangkan talentanya jadi 10 talenta. Yang hamba kedua jadi 4 dan hamba yang terakhir itu 1 karena dia tidak mengembangkan talentanya. Lalu di sebelahnya sini ditulis centang untuk hamba yang menerima 5 talenta dan hamba yang menerima 2 talenta centang, tetapi yang hamba menerima 1 talenta itu disilang. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah sekali kan cara membuat alat peraga ini? Yuk, langsung saja kita simak bagaimana cara menggunakan alat peraga ini. Ada seseorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Lalu teman-teman bisa memasukkan kertas ini di dalam kantong talenta yang bertuliskan 5. Kantong ini berisi 5 talenta. Lalu hamba yang kedua menerima 2 talenta. Teman-teman
teman-teman bisa memasukkan dua kertas ini ke dalam kantong talenta yang bertuliskan 2. Dan hamba yang ketiga menerima 1 talenta. Teman-teman bisa memasukkan kertas ini ke dalam kantong talenta yang bertuliskan 1. Hamba yang menerima 5 talenta itu menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Maka hamba yang menerima 5 talenta itu dengan ia terus menjalankan talenta itu, maka ia memperoleh hasil 10 talenta dan perbuatannya sangat baik sekali. Yang juga hamba yang menerima 2 talenta, ia pun mengembangkan 2 talenta itu dan memperoleh hasil 4 talenta. Dan perbuatannya itu juga baik. Namun hamba yang menerima 1 talenta itu malah pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan talentanya itu. Maka hamba itu hanya memperoleh 1 talenta. Karena tidak menjalankan talenta itu, maka ia tidak memperoleh hasilnya lagi. Hamba ini disebut hamba yang jahat dan malas. Maka adik-adik tidak boleh malas seperti hamba yang ini ya. Karena perbuatannya tidak baik karena tidak mengembangkan talentanya. Maka dari ketiga hamba ini, hamba yang menerima 5 talenta itu baik sekali perbuatannya karena ia menghasilkan 5 talenta lagi, maka ia memperoleh hasil 10 talenta. Lalu hamba yang kedua juga baik sekali perbuatannya karena dengan dia menerima 2 talenta, dia juga mengembangkan talenta dan mendapatkan hasil 4 talenta. Sedangkan hamba yang menerima 1 talenta ini adalah hamba yang jahat dan malas. Karena ia tidak mau mengembangkan talentanya, maka ia tidak mendapatkan hasil dari talenta tersebut. Maka perbuatan dia sangat tidak baik. Nah, setelah mendengarkan cerita perumpamaan tentang talenta tadi, apa sih pembelajarannya yang dapat diambil? Nah, pembelajaran yang dapat diambil dalam bacaan kitab suci tentang perumpamaan talenta tersebut adalah bahwa kita harus mencontoh hamba yang menerima 5 talenta dan hamba yang menerima 2 talenta. Karena mereka menjalankan dan mengembangkan talenta mereka sehingga mereka juga mendapatkan hasil talenta tersebut. Namun teman-teman jangan mencontoh hamba yang menerima 1 talenta karena hamba ini sangat jahat dan malas. Karena tidak mengembangkan talentanya tersebut. Maka perbuatan hamba ini sangatlah tidak baik. Jangan dicontoh ya teman-teman. Nah, itu dia. Bagaimana teman-teman semua? Apakah sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Windy? Saya rasa sudah cukup jelas ya. Saya akan menambahkan tentang
apa yang ingin kami sampaikan pada video kali ini. Perumpamaan talenta. Perumpamaan talenta di sini pada intinya mengajarkan kita untuk lebih bisa bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan kepada kita. Dengan alat peraga ini, anak dituntut untuk dapat mengingat peristiwa ini dengan cara yang lebih menarik, agar tanggung jawab atas talenta yang telah mereka miliki dapat dipupuk sejak dini dan bisa mereka kembangkan agar menjadi lebih baik. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga video ini sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan video kami kali ini dan semoga bermanfaat. Berkah dalam.